Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa para pecinta Padepokan Jolo Sutro, dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun dunia gaib. Saat ini kita berada di markas Padepokan. Pada malam hari ini kita akan mengungkap sesuatu yang masih membuat penasaran bangsa manusia, yaitu bagaimana cara jin pesugihan menarik tumbal. Nanti jin yang akan kita tarik, jin yang ada di sekitar Pekalongan dan Batang. Menurut penelusuran kami beberapa minggu lalu, bahwa di laut utara Pekalongan, sebelum adanya sosok penguasa utama yang masyarakat mengenalnya dengan sebutan Dewi Lanjar, itu ada penguasa jin yang juga melayani pesugihan di daerah laut utara Pekalongan. Cuman karena dengan kedatangan Dewi Lanjar, jin pesugihan tersebut berhasil ditaklukkan, dan kemudian jin tersebut sudah tobat, tidak melayani pesugihan lagi. Kita akan tanya-tanya yang melatar belakangi mereka mau melayani pesugihan itu bagaimana, terus caranya mengambil tumbal pesugihan itu bagaimana. Nanti kita akan ungkap semua. Kita akan tarik sosok jin tersebut ke dalam mediator Mas Yayan. Dan ternyata jin ini juga seorang raja, yaitu Raja Jin. Dan masih banyak lagi yang akan kita tanyakan langsung saja kita ke mediatoran. Untuk pemirsa, jangan lupa bantu channel kami, itu dengan subscribe, like, and share untuk kemajuan channel kami. Tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Masih bersama kami, bersama tim Padepokan Jolo Sutro.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Perjanjian. ya. Saya datang ke sini menemui panggilan. Matur nuwun sangat. Terima kasih atas kedatangan panjenengan ke sini. Perkenalkan, ini kami dari tim Padepokan Solo Sutro Pekalongan. Kami dari Padepokan Solo Sutro Pekalongan sering mengungkap tentang kegaiban yang masih menjadi penasaran oleh bangsa manusia untuk menguatkan akidah, akhlak agar tidak melenceng sesuai syariat kita, yaitu agama Islam. Panjenengan monggo perkenalkan nama jenengan sinten? Nama Bayu Sakati. Bayu Seketi. Maaf, volumenya kan. Maaf itu volume suara bisa dikeraskan sedikit, iya, agar lebih jelas. Boleh tanya-tanya ya kepada jenengan ya. Iya. Terutama kita nanti tanya tentang sepak terjang panjenengan sebelum masuk Islam. Oke. Monggo. Harap tak guys sama guys. Ini panjenengan sekarang menguasai daerah mana berarti? Gunung. Tepatnya daerah Kating Brigi. apa? Tembeh Kating Brigi. Tebing. Boten tebing. Dari sini tidak jauh dari sini. Daerah itu Bandar. Iya. Nah, Mas Bawor sedang berinteraksi dengan Ini pengawalnya. pengawal jenengan ya. Iya. Langsung. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau tanya, sebelum panjenengan menguasai daerah perbukitan sana, sebelumnya menguasai di daerah mana? Pantai utara. Yang di pantainya atau laut? Berarti sebelum ada itu yang orang-orang mengenalnya di Lancar, berarti Dulu saya berkumpul dengan tim Lancar. jangan di Lancar. Jadi kami kalah. Oh, panjenengan kalah. J. Iya. Berarti panjenengan dahulu menguasai situ, terus ada kedatangan sosok di Lancar, Tim Lancar. Nyai. Iya. Berarti sebelumnya Nyai di Lancar itu belum menguasai situ. Belum. Panjenengan dahulu. Terus kalau Nyai di Lancar itu sebenarnya dari mana? Kurang tahu. Tiba-tiba menyerang Oh, tiba-tiba menyerang. kerajaan. Akhirnya tidak mampu mengalahkan. Oh, panjenengan tidak mampu mengalahkan Nyai di Lancar itu. Berarti Menjadi pengikut. sekarang menjadi pengikut, ya mengabdi lah. Maaf, apa betul Nyi
Dewi Lanjar itu dari dulu memang muslim. Iya. Karena kan era kesini itu dipelesetkan oleh siapa itu yang sekarang itu Roso Aji. Anda kenal kan ya? Nah, itu dimanipulasi ibaratnya. Siapa itu sosok Nyi Dewi Lanjar itu. Jadi memang itu pemirsa, eranya Bayu Seketi ini Dewi Lanjar itu memang muslim dan beliau mengalahkan ya Iya. kerajaan Bayu Seketi, dan sekarang Bayu Seketi juga muslim juga sama kerajaannya. Berarti dulu panjenengan bertempur habis-habisan ya, Ya Allah. Hampir mati. hampir mati. Tapi memang Nyai Dewi Lanjar Masih mengampuni. masih mengampuni, masih memberi kesempatan. Iya, iya. Panglimanya itu. Berarti jenengan waktu itu kalah sakti. Iya. Boleh tahu enggak Tapi itu dulu. dulu? Ya sekarang mungkin jenengan sudah lebih sakti. Iya. Tapi kan Tetap kalah sakti. iya. Kan Nyai Dewi Lanjar juga tafak apa? Gerakan. Jadi semakin bertambah ini. Guru kamu juga. Iya. Bagus. Boleh tahu enggak itu dulu ilmu apa yang menjadi andalan panjenengan? Tumbal para pencari Pesugihan. pesugihan. Oh begitu. Berarti dengan tumbal-tumbal itu kekuatan jenengan semakin kuat. Begitu Itu dulu. dulu. Kalau itu semuanya Anda bisa menaklukkan Rosa Aji, apa Anda bisa sekarang? Kecil. Apa itu sebuah kenapa enggak ditaklukkan oleh Anda? Tunggu waktu. Oh tungguan. Memang dia bergejolak dulu ya. Biar seimbang. Iya. Oh biar seimbang. Tak apa-apanya dia. Oh tidak. Soalnya kan dia Jangan pati saya aja kalah. Berarti pernah bertemu. Oh, iya. Cuma dia ngeyel ya orangnya. Ya? memang keras Sombong. kepala ya. Iya betul. Kemarin juga berhadapan dengan kami. Bagaimana? Sombong. Sombong. Kalah. Tapi tidak ada apa-apanya. Saya bilang apa tadi? Iya benar. Benar. Malah pernah itu nyerbu ke sini tapi tetap saja karena Percuma. iya. Oh dia berani bilang ke saya. Siap. Kalau dia kesini nanti saya panggil Bayu Seketi. Ini enaknya kami panggil panjenengan Ki atau Mbah atau bagaimana? Bayu. Oh, langsung nama berarti. Langsung nama. Iya paham. Ini yang saya tanyakan maksudnya ajian andalan jenengan itu apa? Boleh tahu enggak? Sekarang enggak boleh Tidak boleh rahasia. tahu rahasia. Barangkali mau diturunkan. Berbagi ilmu. Setelah itu kalau panglimanya namanya siapa? Ki. Jenengan namanya siapa? Panglima Jaka atau jaga? Jagat Ningrat. Ini pemirsa. Nah, ini yang di belakang ini siapa ini? Mas Penyok. Siapa? Mas? Asmane sinten? Siapa Mbak? Siapa Mbak? Berapa, Mbak? Nganu orang menyatu dulu. Ini sosok Itu Mbak. pengalaman jenengan juga. sosoknya apa Mbak? Iya. Sosoknya apa itu Ki?
harimau, harimau, surya, pengawal pribadi. Berarti kesibukan panjenengan sekarang itu kalau di kerajaan jenengan seperti apa, atau bertapa atau bagaimana? Bertapa. dipakai aku bisa. Alhamdulillah. Iya, bagus. Itu sesuai dengan Syariat. keinginan kami juga. Ini kami mau tanya-tanya, terutama yang masih menjadi penasaran bangsa manusia, yaitu tentang pesugihan. Karena kan panjenengan sudah pengalaman dahulu. Ini supaya manusia semakin mengerti yang sejelas-jelasnya. Itu yang diambil, yang misalnya orang yang melakukan pesugihan itu sebenarnya disuruh bekerja di alam gaib, atau sudah mati ya sudah mati, begitu kan belum jelas. Kemungkinan yang dikubur itu bukan manusia, Berarti yang dikubur kami para jin sakti merubahnya menjadi pohon pisang. di pohon pisang. Sihir Dengan sihir orang itu yang melakukan pesugihan saya bawa. ke tempat menyenangkan. Iya, Berarti yang dimakamkan cuma pohon pisang. bukan jasadnya asli. Iya, saya paham. Berarti yang dibawa ke alam nyenengan itu asli jasadnya. Asli Asli jasad berarti pindah ke alam gaib. Pindah ke alam gaib. Yang dikubur itu pohon pisang dengan sihir, dengan sihir itu. semua yang menyaksikan melihatnya. Sosoknya dia yang melakukan pesugihan itu. Sebenarnya setelah dikuburkan ditukar dengan pohon pisang. Nah, berarti manusia kan kelihatannya sudah meninggal. Itu mungkin masih hidup ya. Berarti tapi kan tidak bernafas itu. Iya. Dengan Kekuatan panjenengan. Sihir. Dengan sihir itu. Iya, dengan sihir. Berarti orang yang melakukan pesugihan itu seperti Seakan-akan saat tidurnya tapi tidak bernafas. Begitu. Setelah mau dikubur terus ditukar dengan pohon pisang. Itu pasti menggantinya dengan pohon pisang, atau bisa diganti dengan yang lain, pohon-pohon yang lain, atau bagaimana? Seringnya pohon pisang. Iya. Berarti bukan mengambilnya sesudah dia di alam kubur ya, bukan ya? Setelah umur selesai baru saya bunuh. Setelah selesai waktunya di depan jenengan juga dibunuh. Ya, kalau sudah dibunuh itu memang asli rohnya itu kembali ke Allah Ta'ala. Tidak tahu kemana. Iya ke alam garis ya. Neraka. Tapi jelas ke neraka. Sangat pedih. Karena saya pernah, para jin semuanya pernah mencicipi aroma neraka. Menyicipi aromanya. Ceritakan Bahkan disiksa. Bisa menceritakan. kita kan belum tahu. Iya, kami cuma Di Al-Quran juga ada gambar-gambarnya. Itu belum ada itu apa-apanya. mencicipinya itu dengan cara bagian, maksudnya apa? Dengan mimpi atau bagaimana? Siksa. Siksa. Berarti Semua bangsa jin pernah masuk ke neraka. Lalu kembali lagi ke alam. Karena pasangan ngeyel-ngeyel. masih nakal juga dikembalikan ya. Bahkan masih ada yang kafir. Walaupun sudah melihat Iya. neraka.
Iya. masih merasa bahwa dirinya paling sakti. Itulah masa saya. Tidak seperti kalian ini. Iya, Bu. Iya. Tapi jenengan tahu ndak umur manusia itu? Maksudnya umurnya matinya kapan, umurnya berapa tahun? Tahu ndak? Waktu Yang melakukan Yang melakukan pesugihan. Soalnya kan misalnya ini mau diambil panjenengan kok sudah meninggal beneran kan? Pernah ndak? tidak saya layani. Oh, berarti Anda sudah tahu. sudah tahu berarti dengan ilmu. Ritual Berarti akan kelihatan tahu sebelum terjadi. setelah ritual Oh, iya. sudah kelihatan berapa dia akan meninggal. Oh. Sebelum. Berarti kalau ini misalnya mengambil pesugihan seminggu lagi mau meninggal tidak akan melayani ya? Kamunya rugi. Sia-sia Sia-sia bandar tersebut. tidak jadi kekuatan. Iya. Terus kebanyakan jin yang melayani pesugihan untuk kekuatan. Itu kekuatannya yang mengasih, yang memberi siapa? Energi Energi. manusia Oh, energi negatifnya. diubah menjadi sumber kekuatan. Oh, begitu. Berarti prosesnya seperti itu. Sangat lama. Sangat lama. Nah terus itu dulu waktu panjenengan melayani ritual pesugihan itu keinginan panjenengan sendiri atau ada terstruktur, ada atasan sampai dajjal? Memang ada dajjal. Terus saya belum dajjal. Tapi dilepas oleh itu Lanjar. Oh, berarti diputus ya tali apa? Iya, diputus talinya. Tapi panjenengan silsilahnya sampai ke dajjal apa enggak? Sampai, berarti masih keturunan si iblis Iya. dajjal. Tapi dengan bantuan Nyai bisa diputus ya. Diputus secara kinerja maksudnya. Dewi Lanjar sangat sakti. Iya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Iya. Dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Tidak tahu dari bangsa kalian. Ya, nggak tahu, kamu juga nggak tahu. Iya. Berarti seperti itu ya. Berarti tapi itu kembali ke manusia yang melakukan pesugihan. Itu kan misalnya kelihatan meninggal. Itu jenengan tarik sukmanya atau apanya atau bagaimana? Kok sampai tidak sadarkan diri? Disihir. Ya disihir, maksudnya prosesnya bisa sadar karena masih ada roh di dalamnya, iya kan? Bikin tidur. Oh, dibuat tidur Baiknya. secara ya dengan ilmu. Semua yang melihat orang itu. Iya, seperti orang meninggal. Semua manusia yang melihat orang itu seperti sudah meninggal. Padahal kan nyawa masih ada di dalam tubuh yang meninggal. Karena yang bisa mengambil nyawa bangsa jin manusia pun tidak ada yang bisa. Maka itu cuma sihir satu-satunya Yang bisa menutupi. Tapi ada manusia yang tahu itu belum meninggal. Tidak ada. tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Saya kira tidak ada. Itu pasti ada. Menurut saya, yang benar apa enggak saya tidak tahu. Urusan kalian.
menurut kami ya mungkin ada manusia yang tahu. Sekarang saya sudah tidak Iya, Mengurusi. seperti itu. iya, iya. Soalnya kan katanya ini, Perlu, karena saya sudah sakti. iya tidak perlu. Mau mencoba juga boleh. Jangan, kita kan bersaudara. Tidak, Hanya mencoba. tapi kan bahaya meriang lo aku naik. Ojo mbah. Ojo mbah melas. Saya kan bukan tandingan Pak. Kamu berani mencoba karena kamu sudah melihat saya. Terus kelawan mengepatah. Ini yang menurut di cerita manusia, kan manusia tidak tahu. Katanya orang yang mengambil pesugihan itu matinya 2 kali. Seperti itu kan hal yang keliru kan. Maksudnya Iya. Manusia menurut saya, menurut kami ya meninggal cuma 1 kali sesuai dengan ajaran kami, sesuai syariat. Karena yang bisa mengambil ruh ya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikatnya penyebut nyawa. Jadi ya walaupun mengambil pesugihan ya, tidak ada yang matinya 2 kali, tetap 1 kali. Cuman karena sudah tanda tangan kontrak dengan jin yang melayani pesugihan, kan berarti sudah ada ikatan ya. Jadi jenengan bisa berbuat sesuai. Terus Bisa berlama-lama di sini. tidak bisa. Saya ada urusan. Masih ada urusan. Oh ya Bu. Terus yang terakhir itu apa benar di tempat jenengan disuruh bekerja? Bekerjanya sesuai dengan bidangnya manusia tersebut atau bagaimana? Buat istana-istana megah. Membuat istana-istana megah. Apa itu sambil dihajar kalau tidak mau kerja? Iya, iya Pak. Sampai apa ada itunya apa ada waktunya sampai berapa tahun di tempat jenengan? Habis umur. Berarti habis umur. Habis umur atau bahasa jenengan yang menghabisi? Ada yang lebih baru lagi. Yang lama. Jika belum mati. Bunuh. Bunuh. Oh, iya. Setengah tua mungkin ya. Terus itu jasadnya kan sekarang itu sudah pindah ke alam jenengan, jasadnya terus Kembalikan ke alam kubur. kembalikan ke alam kubur. Berarti memang kalau sudah selesai dengan menyenangkan, kembalikan ke alam kubur yang semestinya itu kubur, yang dikubur itu. Ya, baru itu Urusannya dengan yang di sang atas. pencipta. Allah Subhanahu. Iya. Saja itu datang lagi. Tapi kan misalnya itu walaupun tidak ikut-ikutan kan jin yang melayani pesugihan ya kalau belum tobat ya tetap. Saya sudah bertobat. Iya, maksudnya yang contoh lainnya. Yang lain saja. yang lain maksudnya. Yang lain kan ya tetap saja bersama dengan itunya kan pengabdinya itu di neraka sana. Ya begitu, terima kasih. Anak pertanyaan Tadi menyenangkan katakan. waktu bertobat itu memang dari diri sendiri atau karena Kalah bertempur. kalah bertempur baru Bertobat. Karena masih diberi ampunan. Mungkin kamu tidak nyawa saya sudah melayani. Iya. berarti itu sesuai dengan ajaran kami menjalankan sholat 5 waktu itu sama berzikir, mengaji Menjaga lingkungan alam sekitar. sekitar agar tidak ada kerusakan. Kalau itu tugas Yang tugas ya sebagai panglima. Terus sebelumnya panjenengan sudah mengenal kami atau belum? Sudah.
Ya. Maksudnya sebelum kenal dengan Bali Sudah dikenalkan. sudah dikenalkan sama ya, Ada ada. yang larang. Iya, maksudnya dikenalkan di antara kami. Maksudnya sebelum dikenalkan di antara kami, apakah sudah kenal duluan atau belum? Belum. Gitu. Mau ikut-ikutan urusan. Iya. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan kita tujuannya sama. Saya tidak bisa berlama-lama. Iya. Ya, terima kasih atas kedatangan jenengan. Kami sangat menghormati jenengan. Jangan maafin awak dewe ya maaf. Iya. Kalau kami salah mengganggu kegiatan jenengan, istirahat jenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus pesan buat kami, ada pesan buat kami? Yang belum bertobat segera bertobat. Iya. Neraka panas, sangat panas. Terus ada yang lain atau cukup? Ya, terima kasih atas kedatangan jenengan. Kita sebagai nggak kenal-kenal. tali persaudaraan ya. Suatu saat kita ada bantuan, kita bisa saling membantu. Ya, matur nuwun. Atau cindera mata. Minta pada yang di atas. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk apa? Kabeh wong pengawal kok. Rasa ditolong untuk dia. Iya. Minum. Lemes rasanya. Pemirsa para pecinta Padepokan Jolo Sutra, baru saja kita menarik sosok jin. Dia sosok raja jin. Tadi ada pengawalnya juga, 2 yang ikut masuk ke tubuh mediator. Sosok raja jin yang baru saja kita tarik ke dalam tubuh Mas Yayan adalah Bayu Seketi. Dia sekarang sudah Muslim, sudah beragama Islam. Sejarah dia dulu sebelum Nyai Dewi Lanjar yang ada di pantai utara berkuasa, si Raja Jin Bayu Seketi ini menguasai Laut Utara. Dia melayani pesugihan di pantai utara. Kemudian berhasil ditaklukkan oleh Nyai Dewi Lanjar. Kemudian bertobat karena dia kalah dalam pertempuran melawan Nyai Dewi Lanjar, kalah sakti. Cuman si Bayu Seketi ini masih diberi kesempatan untuk bertobat, tidak dibunuh dan masuk Islam. Kemudian pantai utara dikuasai Nyai Dewi Lanjar dan si Bayu Seketi ini pindah wilayah, yaitu di daerah perbukitan yang ada di daerah selatan, yaitu daerah Bandar. Ini kami tadi menanyakan sesuatu yang masih menjadi penasaran bangsa kita, yaitu manusia. Sebenarnya bagaimana cara jin
pesugihan mengambil tumbal manusia yang mengabdi kepadanya. Dan ternyata ini kita tanyakan kepada ahlinya, yaitu si Bayu Seketi yang dulu melayani ritual pesugihan. Jadi dengan kemampuannya, dengan ilmunya, bangsa jin yang melayani pesugihan, sosok manusia yang mengabdi kepada mereka ini tetap matinya itu cuma 1 kali, bukan 2 kali. Lah terus waktu di alam dunia itu sudah meninggal beneran atau tidak? Tadi kita tanyakan, sebenarnya manusia yang melakukan pesugihan itu sebenarnya di dunia itu belum mati. Sebenarnya itu adalah disihir oleh jin tersebut, jin yang melayani pesugihan tersebut. Jadi jasad manusia itu seperti orang mati, tapi sebenarnya rohnya ya tetap masih di dalam tubuh, karena tidak ada yang bisa mengambil roh baik jin maupun manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prosesnya yaitu manusia itu dibuat seperti mati, sihir, dengan sihirnya jin, dengan ilmunya. Dan manusia yang melayat pun melihatnya seperti manusia, orang yang mati, karena tidak ada hembusan nafas di dalam tubuhnya. Tapi sebenarnya itu adalah sihir bangsa mereka, bangsa jin. Lah kemudian ketika mau dikubur, itu manusia yang melakukan pesugihan tersebut jasanya diganti dengan pohon pisang. Lah pohon pisang tersebut juga sudah disihir menjadi jasad manusia itu. Jadi jasad manusia yang melakukan ritual pesugihan tersebut sudah diambil, dibawa ke alam gaib, dibawa ke kerajaan jin. Nah terus yang dikubur apa? Yang dikubur adalah daun pohon pisang. Itu sesuai dengan keterangan si Bayu Seketi itu. Lah manusia yang sudah ditarik ke kerajaan, mereka disuruh bekerja untuk mempertanggungjawabkan resiko mengambil jalan pintas pesugihan tersebut. Di sana mereka disuruh bekerja tanpa kenal waktu, bahkan mungkin dihajar, disiksa. Lah di sana sampai ajal datang. Bahkan kalau ajal belum datang, maka manusia tersebut dihabisi langsung oleh jin yang melayani pesugihan tersebut. Oke pemirsa, seperti itulah cara jin mengambil tumbal pesugihan. Intinya adalah manusia meninggal di dunia ini cuman meninggal secara pasti, yaitu 1 kali. Terus tidak ada namanya 2 kali atau 3 kali. Kalaupun misalnya ada kok mati suri, itu berarti belum meninggal. Itu berarti cuma diberikan pengalaman spiritual.
untuk dijadikan ilmu untuk manusia-manusia lainnya. Pemirsa, oleh karena itu jangan sampai kita terjerumus ke dalam tipu daya setan sampai mengambil jalan pintas pesugihan, karena hidup ini hanya sementara. Sebenarnya kehidupan abadi sudah menanti kita di depan mata setelah kehidupan dunia ini. Dunia ini hanyalah sebagai jembatan untuk hidup abadi dengan kenyamanan ataupun dengan penderitaan. Kita tinggal pilih saja di dunia ini. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dari fitnah dunia, fitnah kubur, maupun fitnah dajjal. Oke pemirsa, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi pemirsa yang belum subscribe, kami mohon dukungannya agar subscribe, like, and share untuk kemajuan channel kami. Kita sambung di video selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Masih bersama kami, bersama tim Padepokan. Sutra. Au.